Assalamualaikum, jumpa lagi. Terima kasih banyak telah klik video ini. Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang latihan soal TWK yang berkaitan dengan tes CPNS atau P3K. Jadi bagi teman-teman yang sedang mengikuti tes CPNS atau P3K, semoga lulus tahun ini, amin. Oh ya, langsung saja kita bahas soalnya. Untuk soal yang pertama, salah satu penghambat integrasi nasional adalah adanya suku bangsa yang menilai budaya suku bangsa lain berdasarkan standar budayanya sendiri sehingga kebudayaan lain terlihat buruk. Paham ini disebut dengan A. Primordialisme, B. Calvinisme, C. Pragmatisme, D. Non-integralistik, dan E. Etnosentrisme. Adapun dapat kita pahami bahwa pertanyaan ini berkaitan dengan penilaian suku bangsa terhadap bangsa lain di mana dinilai berdasarkan budayanya sendiri sehingga budaya lain terlihat buruk. Ini merupakan paham yang berkaitan dengan, untuk jawabannya adalah E, jadi paham yang berkaitan dengan etnosentrisme. Adapun etnosentrisme sendiri dapat kita pahami bahwa adalah penilaian terhadap kebudayaan lain atas dasar nilai standar budayanya sendiri. Oke, untuk jawaban nomor 1 ini saya rasa cukup jelas. Selanjutnya kita lanjut pertanyaan nomor 2. Pimpinan KPK sebagai penanggung jawab tertinggi bertugas memimpin KPK dan bekerja secara A. Kolektif struktural, B. Kolektif admiral, C. Kolektif kolegial, D. Kolektif vertikal, E. Kolektif horizontal. Oke, di sini yang ditanyakan adalah pimpinan KPK sebagai penanggung jawab tertinggi, di mana yang bertugas memimpin KPK sendiri adalah di mana pemimpin KPK merupakan sebagai penanggung jawab tertinggi dan bertugas memimpin KPK. Adapun pembahasan dari nomor 2 ini sebelumnya dapat kita pahami bahwa berdasarkan peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018, pimpinan sebagai penanggung jawab tertinggi bertugas memimpin KPK dan bekerja secara kolektif kolegial. Jadi jawabannya cukup jelas adalah C ya, yakni bekerja secara kolektif kolegial. Selanjutnya pertanyaan nomor 3. Selain sebagai pelaksana kebijakan publik dan pelayan publik, fungsi lain dari aparatur sipil negara adalah A. Perekat dan pemersatu bangsa, B. Penjaga kedaulatan bangsa, C. Menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat, D. Pembentuk strategi nasional, E. Pelaksana kedaulatan rakyat. Jadi sebelumnya kita pahami bahwa pegawai ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Jadi jawaban untuk pertanyaan nomor 3 ini adalah A, yakni perekat dan pemersatu bangsa. Selanjutnya pertanyaan nomor 4, nilai utama integritas yang harus dimiliki oleh ASN sebagai pelayan publik adalah A. Kedisiplinan, B. Rasa tanggung jawab, C. Rela berkorban, D. Kepedulian, E. Kejujuran. Oke, dapat kita pahami bahwa nilai utama integritas yang dapat menjadi penopang nilai integritas yang lain adalah nilai kejujuran. Jadi jawabannya di sini adalah E ya, yakni untuk pertanyaan nomor 4. Bahwa jawabannya adalah kejujuran. Merupakan nilai utama integritas yang harus dimiliki oleh ASN sebagai pelayan publik. Selanjutnya pertanyaan nomor 5. Roadmap KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia dilaksanakan dalam waktu A. 4 tahun, B. 8 tahun, C. 10 tahun, E 12 tahun, dan E 15 tahun.
Adapun roadmap KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia dilaksanakan pada tahun 2011 sampai dengan 2023 yang artinya selama 12 tahun yang terbagi dalam 3 fase. Jadi jawaban di sini adalah D, yakni 12 tahun. Kita lanjut pertanyaan nomor 6. Dalam tahap awal perkembangannya, nasionalisme di Indonesia berperan sebagai strategi untuk A. menghormati HAM, B. melawan penjajah, C. mempererat semangat persatuan, D. meningkatkan partisipasi rakyat dalam pembangunan, E. mempertahankan negara. Jadi, dalam tahap awal perkembangannya di mana dimulai di tahun 1908 sampai dengan 1945, nasionalisme di Indonesia berperan sebagai strategi untuk menjadi semangat awal pemersatu dan melawan penjajahan. Sehingga jawabannya di sini adalah B, yakni melawan penjajah. Oke, pertanyaan nomor 7. Perumusan strategi nasional dengan memperhitungkan kondisi dan stabilisasi geografis sebagai faktor utama disebut dengan A. konsepsi ketahanan, B. geostrategi, C. wawasan nasional, D. geopolitik, E. wawasan Nusantara. Perumusan strategi nasional dengan memperhitungkan kondisi dan konstelasi geografis sebagai faktor utama disebut dengan geostrategi. Di perumusan strategi nasional ini, untuk jawabannya yang benar adalah B, yakni geostrategi. Mana merupakan perumusan strategi nasional dengan memperhitungkan kondisi dan konstelasi geografis. Selanjutnya pertanyaan nomor 8. Kata integritas berasal dari kata asing yaitu A. integrity, B. integer, C. integrata, D. integral, dan E. integris. Jadi dapat kita pahami bahwa kata integritas berasal dari bahasa Latin yaitu integer yang artinya lengkap atau utuh. Oke, untuk jawabannya jelas bahwa jawaban yang benar untuk pertanyaan nomor 8 adalah B, atau jawabannya adalah integer. Selanjutnya pertanyaan nomor 9, instruksi presiden yang mengatur tentang percepatan pemberantasan korupsi dikeluarkan pada tahun A. 2002, B. 2003, C. 2004, D. 2009, dan E. 2012. Jadi di sini instruksi Presiden nomor 5 tahun 2004 mengatur tentang percepatan pemberantasan korupsi, mana ini merupakan dimulai pada tahun 2004 atau jawabannya adalah C. Selanjutnya pertanyaan nomor 10. Nasionalisme merupakan faktor penentu berhasil tidaknya suatu negara dalam A. mempertahankan keutuhannya, merebut kemerdekaan, mewujudkan cita-citanya, membentuk demokrasi yang sehat, membangun ekonomi bangsa. Oke, nasionalisme merupakan faktor penentu yang dapat membagikan semangat serta realitas warga negara untuk mewujudkan cita-cita negara. Mana jawaban yang benar di sini adalah C, yakni mewujudkan cita-citanya. Merupakan bagian dari nasionalisme adalah faktor penentu berhasil tidaknya suatu negara. Jadi cukup sekian dulu pertanyaannya sampai dengan 10 pertanyaan. Semoga dapat dipahami dan dimengerti. Dan bagi yang keliru ataupun yang mungkin memiliki pendapat yang berbeda, silahkan ditulis di kolom komentar beserta keterangannya juga. Sebelumnya terima kasih banyak telah menonton sampai akhir. Dan jangan lupa klik subscribe, like, dan juga komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.